mengalami atau memiliki pertanyaan, silakan mengisi Google Form sesi yang kedua pada link yang tertera di PowerPoint atau mungkin di kolom chat. Nanti teman-teman panitia akan share ya di kolom chatnya. Teman-teman silakan klik lalu isi seperti tadi. Nanti di akhir sesi akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan terpilih untuk langsung ditanggapi oleh Kakak Melisa ini. Nah, aku yakin teman-teman udah nggak sabar nih, apa sih nih materi apa sih yang akan dibawakan Kakak Melisa ya kan? Nah, kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan pemaparan materi yang kedua kepada Kakak Melisa Mangunsong, kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Elizabeth. Hai adik-adik, mungkin aku sebutnya adik-adik ya, karena kayaknya kalau mau ngomong teman-teman, akunya terlalu merasa muda. Hai adik-adik, apa kabarnya semua? Namaku Melisa Mangunsong, kadang-kadang dipanggilnya Kak Melisa, kadang-kadang ada yang manggil juga Kak Mel. Senang banget bisa ketemu dengan adik-adik dari HKBP Pasar Rebo. Correct me if I'm wrong, ini remaja dengan Naposo ya? Bener ya? Betul ya? Tadi aku lihat ada yang dalam satu layar ada bareng-bareng, jadi ada yang lagi nobar nih kayaknya ya. Seneng banget. Biasanya nobar tuh kan nonton sepak bola gitu ya. Nonton film, nonton Netflix nih, nonton apa nih sebutannya ya? Persekutuan atau apa? Oke, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih juga tadi sudah diperkenalkan. Hari ini saya dihubungin sama Bang Randi. Katanya Kak Melisa boleh nggak ngobrolin tentang kehidupan selama pandemik dengan judulnya Still in the Storms gitu ya. Oke, aku present dulu ya. Kayaknya aku udah bisa nge-present ya. Wait. Be still in the storm. Oke ya, tetap tenang ketika ada di dalam badai, gitu ya. Oke, nah kita akan membahas selama 40 atau 45 menit ke depan, tapi sebelumnya aku ada pertanyaan-pertanyaan nih buat teman-teman ya. Aku ada pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman. Nanti ada beberapa, coba bentar ya. Nanti ada beberapa pernyataan dan aku pengen teman-teman untuk tahu untuk melihat apakah pernyataan-pernyataan itu sesuai dengan keadaan teman-teman saat ini atau enggak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, kayaknya begitu mulai udah langsung dikasih kuis tuh kayaknya, aduh, dia emang lagi di sekolah gitu ya. Nah, aku pengen teman-teman melakukan ini, oke? Sekarang pilih, ya, silakan lihat di kolom partisipan, pilih salah satu orang yang akan kalian japri. Oke, kalian akan japri salah satu orang itu. Terserah siapapun itu. Boleh gebetan, boleh. Boleh mantan, boleh, nggak ada yang lihat kok. Boleh temen juga, boleh teman-teman yang kayaknya kalian jarang ngobrol sama dia dan kalian pengen sekali ini pengen ngobrol sama dia sedikit gitu ya. Atau teman-teman yang udah memang kayak sobat kental kalian banget, boleh. Oke, saya kasih instruksi. Pertama, oke. Pilih ya, udah tahu ya siapa yang mau dijapri ya. Udah tahu kan cara ngejapri di Zoom ya? Jangan nanti send to everyone, jangan. Aku pengennya kalian japri. Jadi kalau kalian ngelihat kolom chat, itu tuh kan to-nya itu by default itu bakal to everyone. Nah, kalian pilih siapa yang bakal kalian japri. Oke? Nah, sekarang ini yang kalian isi. Japri mereka, terus tulis apa kabar? Oke, ya. Ayo. Aku ikutan juga deh. Aku random aja nih, aku nggak kenal siapa-siapa ya nggak. Aku random aja, aku ikutan. Oke. Udah dibalas? Oke. Sekarang ini isinya. Semoga harimu menyenangkan ya. Oke, yuk kita ketik bareng-bareng. Aku juga ikutan ngetik nih. Oke? Udah? Oke. Kalau udah. Berikutnya. Tuhan sayang kamu. Kayaknya udah ada yang senyum-senyum nih, kayaknya udah dibales lagi ya.
Oke. Nah, terakhir. Biar lanjut balik lagi. Oke, udah berhenti chattingannya. Kita dengerin dulu. Takutnya jadi kasihkan, jadi ngobrol terus. Oke, ya adik-adik, pertanyaanku, seberapa sering kalian melakukan ini? Seberapa sering kalian checking your friends? Seberapa sering kalian nanya, apa kabar? Seberapa sering kalian mengingatkan ke teman-teman kita kalau Tuhan tuh sayang kita? Karena kadang-kadang mungkin adik-adik ya, kita nggak tahu nih, mungkin ini cuman kayak permainan singkat aja ya, iseng-iseng gitu ya. Tetapi who knows, di antara yang menerima ini merasa sangat terberkati dengan hanya dengar kata-kata, semoga harimu menyenangkan. Tuhan sayang kamu. Mungkin nggak pernah ada yang memberitahukan itu kepada beliau dalam beberapa hari ini. Ya, jadi paling tidak hari ini kita mencoba mengingatkan salah satu dari teman-teman kita bahwa Tuhan sayang dia dan bahwa ada orang loh yang care sama dia, yang memilih dia dalam kolom chat. Kalau ada teman-teman di sini yang tidak dipilih, nggak apa-apa. Walaupun kalian nggak mendapatkan japrian, Tuhan tetap sayang kalian. Oke? Oke, sekarang kita ke kuisnya ya. Nah, jadi nanti akan, seperti aku udah bilang tadi, akan ada pernyataan-pernyataan dan aku mau kalian melihat apakah pernyataan-pernyataan ini tuh sesuai dengan apa yang selama ini kalian alami, gitu ya. Apakah misalnya ini sesuai atau enggak? Kalau sesuai berarti kalian ingetin tuh, oh nomor 1 sesuai. Jadi kalau boleh cari kertas atau buka WordPad-nya atau buka Notepad-nya di laptop ya, buat inget-inget aja nomor berapa aja yang kira-kira sesuai dengan kalian. Oke? Misalnya nanti pernyataan nomor 1, oh ini gue banget nih. Oke, nomor 1 yes. Nomor 2 enggak, gue nggak kayak gini. Ya udah dilewatin aja, nggak usah dicatat. Nomor 3 enggak, gue nggak kayak gini nih. Ya udah dilewatin lagi. Misalnya nomor 4 nanti sesuai, baru dicatat lagi. Oke? Ada yang mau ditanya sebelum kita mulai? Nggak ada? Oke, mulai ya. Kita mulai. Ini kuis iseng-iseng aja kok, bukan bukan tes psikologi, bukan. Ya. Oke, yuk. Pertanyaan pertama. Oke, kalau setelah weekend rasanya berat banget untuk kembali sekolah, kuliah atau kerja, karena aku pikir kan ada teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah atau bahkan udah kerja. Ya, coba kalau menurut kalian kalau udah setelah weekend berarti tuh hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Rasanya berat banget untuk kembali sekolah, kuliah, kerja. Ini terutama mungkin dirasain pas Minggu malam gitu ya. Rasanya aduh, besok udah mau sekolah, besok udah mau kuliah, besok udah mulai kerja. Nggak cuman mengaduh biasa, tapi memang rasanya benar-benar berat gitu. Ya, kalau kalian merasakan seperti itu dan tulis di catatan kalian 1 yes gitu, istilahnya kayak gitu deh. Oke, kita ke nomor 2 ya. Kasih tahu kalau aku kecepatan ya. Nomor 2. Saya merasa semakin susah untuk bersabar dan atau bersimpati terhadap masalah orang lain. Jadi karena susah sabar mungkin jadi gampang marah. Terus susah bersimpati terhadap masalah orang lain, jadi mungkin kalian cenderung aduh udah deh cuek aja gitu misalnya. Atau misalnya ada yang curhat sama kalian nggak bisa merasakan, kalian nggak bisa bersimpati atau nggak bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Oke, nomor 3 ya sekarang ya. Saya lebih sering bertanya dengan pertanyaan tertutup untuk menghindari dialog yang panjang ketimbang menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup nih kayak gini, misalnya udah makan atau belum? Jadi jawabannya cuma iya atau enggak. Kalau misalnya pertanyaan terbuka, kamu hari ini udah makan apa? Terus nanti kan dia bisa jawab kan, aku habis ini makan dendeng, habis itu aku minum ini, terus jadi panjang. Nah, kamu tuh menghindari ada percakapan-percakapan yang panjang kayak gitu, jadi nanyanya singkat-singkat aja. Gitu. Nah, oke, sekarang yang keempat ya. Saya mencoba menjauh dari orang-orang sebisa mungkin. Kamu mencoba menjauh dari teman-teman. Udah? Oke, yang berikutnya ya. Keseriusan aku dalam belajar, olahraga, diet, atau komitmen apapun yang sebelumnya kamu udah pernah bikin, atau pertemanan mulai berkurang. Ya, jadi tadinya kamu committed nih,
Aku pengen diet, aku pengen olahraga, aku pengen belajar yang benar, aku pengen kerja yang bagus, aku pengen misalnya ikutan kompetisi dan lain sebagainya. Nah, kamu ngerasa belakangan ini tuh udah mulai berkurang. Udah? Yang berikutnya ya. Saya meninggalkan banyak tanggung jawab dalam hidup saya. Jadi banyak tanggung jawab yang nggak kelar, nggak kamu selesaikan. Mulai dari misalnya, kalau yang kuliah nih, kamu udah jarang banget masuk ke kuliah gitu misalnya. Atau tanggung jawab kerja kelompok kamu nggak ngurusin misalnya. Apalagi tadinya kamu adalah yang bertugas mengurus kebersihan di rumah, kamu nggak pernah melakukannya lagi, saya contohnya. Sudah? Berikutnya, saya kehilangan selera humor. Saya kehilangan selera humor. Gampang ya yang ini ya, penjelasannya ya. Udah ya, yang berikutnya, sekarang saya merasa lebih sulit untuk ketemu orang lain secara sosial. Jadi, oke, kita memang lagi social distancing, tetapi istilahnya terlepas dari social distancing, kamu juga udah males kalau ketemu orang-orang. Gitu. Terlepas dari pandemi ya, terlepas dari takut ketularan, kamu tuh memang males aja melakukan kontak dengan orang lain gitu. Mungkin dalam dunia maya ya, misalnya teman-teman ngajakin lunch bareng pas lagi sambil virtual gitu, virtual meeting, kamu males ikutan. Gitu. Nah, berikutnya, saya hampir selalu merasa capek. Oke, ini gampang ya. Berikutnya, sudah lama saya merasakan yang namanya rasa senang. It's been a while since the last time I feel happy. Gitu bisa. Berikutnya, I feel trapped. Saya merasa terjebak. Entah terjebak dalam situasi apa, tapi pokoknya kamu ngerasa kayak lagi terjebak dalam sesuatu yang mungkin susah digambarin juga. Udah? Yang terakhir nih ya, saya tahu apa yang bisa bikin saya merasa lebih baik. Tapi herannya sulit sekali rasanya mendorong diri saya untuk melakukannya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya nggak bisa ngelakuin gitu. Misalnya ya, nilainya jelek, saya tahu saya harus belajar, tapi entah kenapa nggak bisa aja gitu belajar. Saya tahu saya harus ngomong sama pacar saya, ini nggak bisa didiemin gini aja, tapi susah banget ngomong sama pacar saya, kayaknya males gitu misalnya. Udah? Oke, kuis ini judulnya adalah ini. Apakah aku sedang stres? Oke, nah sekarang apa yang kamu lakukan? Kita lihat yuk, kita tuh lagi stres atau enggak sih? Karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar kita stres. Atau mungkin selama ini kita stres, tapi kita nggak tahu bahwa ini adalah yang namanya stres. Oke? Nah sekarang aku pengen kalian jumlahin berapa nomor yang kalian pilih yang merasa kalian sesuai dengan diri kalian ya, berapa banyak, lalu nanti aku kasih penjelasannya. Oke? Hitung lagi sebelum kita masuk ke slide berikutnya, dihitung berapa banyak yang kamu merasa sesuai dengan diri kamu. Oke. Boleh di-share atau enggak boleh di-keep buat kalian juga nggak apa-apa, terserah. Kalau mau men-share boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau kalian merasa, oh ini pribadiku, misalnya, nggak apa-apa. Oke, kita lihat ya penjelasannya ya. Nah, kalau 0 sampai 3, mungkin kamu lelah, tapi nggak stres kok, karena kan ya biasalah ya, hidup nggak punya masalah kan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi mungkin kamu lelah, tapi nggak hitungannya belum stres kok. Kalau 4 sampai 6, mulai tanda-tanda nih, kayaknya ada stres ya. 7 sampai 9 mungkin kamu stres. Kalau 4 sampai 6 tuh baru tanda-tanda. Nah, kalau 7 sampai 9 ada kemungkinan sih memang kamu stres gitu ya. 10 sampai 12 besar kemungkinan kamu lagi stres. Kenapa saya nggak mau bilang kamu lagi stres? Karena kan saya belum ketemu sama kamu, adik-adik. Bisa jadi kan salah, ya nggak? Jadi ini kan cuma kuis-kuis ringan, jadi besar kemungkinan kamu lagi stres. Boleh nggak aku stop share sebentar ya? Boleh nggak adik-adik
kita pakai tombol angkat tangan di reaction ya. Ada nggak yang tadi kira-kira cuman lelah aja, tetapi ya belum stres lah gitu. Siapa yang mau tunjuk tangan? Boleh? Kayaknya sih lelah aja nih, tapi belum stres nih. Boleh tunjuk tangan virtualnya? Ada? Oh, nggak ada. Yang berikutnya mulai tanda-tanda stres nih, yang 4-6. Yang 4-6 boleh tunjuk tangan virtualnya? Yang 4-6. Enggak ya, dikit ini mah. Dikit ya. Kalau yang mungkin kamu stres. Yang 7-9. Yang 7-9. Oh, ada ya. Wah, Oke, 11 orang, sekitar 11 orangan raise hands. Oke, yang 10-12 besar kemungkinan kamu lagi stres. Oke. 6, 4, ditambah lagi ya. Sekitar 10 orang raise hands. Oke, jadi kayaknya kebanyakan nih tanda-tandanya mulai stres nih ya. Tanda-tandanya ke stres atau enggak, mungkin stres atau enggak udah besar kemungkinan stres. Oke, nggak apa-apa adik-adik. Namanya hidup ya, kadang-kadang berat banget ya. Jadi bikin stres ya. Oke, yuk. Makanya kita mau discuss tentang itu. Oke, adik-adik, kalau kita bicara mengenai hidup, apalagi sekarang lagi zaman-zaman pandemi kayak sekarang, ya seolah-olah kita lagi ada di dalam storm, right? Itu kata yang dipilih oleh panitia storm. Kalau saya sendiri sih sebenarnya merasa lebih suka istilahnya tuh kayak lagi ada di terowongan. Nanti saya jelaskan kenapa kalau aku lebih sukanya di dalam terowongan. Tapi memang benar, kayak seolah-olah kita tuh lagi ada di dalam storm, badai yang semua masalah bisa muncul, mulai dari masalah berat sampai masalah ringan yang akhirnya kemudian berat. Seringan misalnya bosen, dan karena bosen terus-menerus bosen akhirnya jadi berat banget. Oke, nah sekarang aku mau adik-adik sharing dong ke kita. Boleh pakai nama, boleh nggak nulis nama juga. Kayaknya kan rata-rata semua di kampus kuliah sama di sekolah ya harusnya familiar nih sama aplikasi Padlet ya. Aku ada bikin Padlet ini. Boleh adik-adik klik di situ. Aku share screen deh ke Padletnya. Oke, ya ini Padletnya. Kita sharing kehidupan kita karena mungkin kita semua cuma ketemu via virtual ya. Makanya tadi di awal aku bikin apa kabar karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi sama teman-teman kita. Ya, coba aku pengen adik-adik ceritakan secara singkat masalah apa saja yang kamu hadapi selama pandemi ini. Boleh nulis namanya adik-adik, boleh nggak juga, nggak apa-apa ya. Yang harus adik-adik lakukan adalah aku di sebelah kanan bawah itu ada kayak tanda plus warna pink, diklik aja. Ya nanti kalau Oke, iya benar. Subjeknya nanti boleh ditulis nama kamu, kalau enggak boleh ditulis misalnya judulnya. Misalnya masalahnya adalah masalah percintaan misalnya. Terus misalnya kamu bilang gini, susah banget di masa pandemi jadi LDR gitu ya. Nah, kalau kamu udah selesai, tinggal klik publish, nanti dia udah langsung muncul. Kalau kamu merasa kamu pengen nulis namaku sendiri, boleh tulis aja namanya Melisa. Tulisannya misalnya mama papa berantem terus misalnya. Oke, lalu dipublish. Oke, jadi terserah kamu mau pakai nama kamu, mau nggak pakai nama juga nggak apa-apa, my dear. Oke, silahkan yuk. Linknya udah ada di chat room. Silahkan. Aku delete ya punyaku ya. Tapi contohnya seperti ini. Oke. Silahkan ya. Sekali lagi, mau tulis nama boleh, nggak tulis nama juga nggak apa-apa.
Nih ya, udah ada yang bilang ternyata aku stres ya, pekerjaan, pergumulan teman-teman dekat, pergumulan diri sendiri yang sulit diungkapkan. Iya ya, kadang-kadang berat ya, punya pergumulan di dalam, tapi mau diekspresiin tuh susah banget. Masalah bersosialisasi, susah banget membuka diri ke orang baru. Wah, iya benar-benar. Apalagi kita sekarang nih banyak yang harus bersosialisasi secara virtual ya, ya nggak sih adik-adik? Kalau zaman dulu kan kita jadi anak baru, terus kita tapi bisa kenalan langsung tatap muka. Ini kenalan tapi secara virtual. Oke. Curhat karena overthinking jadi susah tidur, jadi nggak sehat hidupnya. Oke. My life during pandemic, just finished from a long relationship. It's been hard. I got anxiety at it, okay, etc. So I decided to end it. Okay, I'm afraid of rejection. Okay. Waduh, panjang nih, udah mulai pada curcol nih semuanya ya. Oke, aku mungkin maaf ya kalau misalnya ada yang aku skip ya. Oke, menunda. Oke, sejak pandemi aku jadi kurang produktif karena aku pikir di esok hari masih bisa melakukannya. Aduh, udah lewat lagi, udah jalan lagi. Masih bisa melakukannya. Padahal aku masih banyak waktu untuk hari itu. Oke. Kita tunggu ya. Masih pada curhat nih. Kita tunggu. Teman-teman juga boleh lihat. Ya, boleh lihat jawaban yang lain. Boleh dikasih love untuk mendukung teman-temannya, gitu ya. Nggak tahu masalahnya di mana, tapi sering banget ngerasa kesepian. Ditambah lagi PPKM seperti ini, jadi lebih jarang ketemu langsung sama teman-teman. Ditambah capek karena kerjaan, sering drop juga karena terlalu capek, dan banyak masalah lain. Mau curhat ke teman via chat juga ngerasa kalau curhat nggak menyelesaikan masalahku. Oke. Kerja overtime semenjak PPKM, bos sekarang suka-suka kalau mau Zoom. Bener, I feel you. Bahkan Sabtu Minggu suka ngajak meeting. Sejujurnya aku suka ngelakuin ya karena itu bisa ngebantu. Udah cabut, udah pindah lagi. Karena itu bisa ngebantu bos. Tapi lama-kelamaan weekendku hilang rasanya. Oke. Work, love, life. Capek dengan kantor yang masih unsettled job desk-nya. Want to have someone by my side, but it's hard to find someone. Oh, ini harusnya nulis nama nih. Kalau nulis nama kan nanti bisa ada yang prospek. Canda ya. Oke, ini ada yang pink, jadi gampang. Selama pandemi, kerjaan nggak karuan. Nggak ketemu teman, pikiran makin tertutup. Oke. Overthinking ke semua hal jadi capek sendiri, Kak. Tuh ya, kalau overthinking tuh jadinya capek banget ya. Nggak selesai-selesai. Ini ada yang bilang, nggak punya semangat. Sebenarnya sebelum pandemi, saya sudah sering banget ngerasain hidup tanpa semangat. Benar-benar kosong dan rasanya mau kelar aja hidup ini. Dan saat pandemi, sebenarnya ada plus minus. Plusnya jadi senang aja gitu, ada alasan untuk nggak ketemu orang. Tapi minusnya, ya semakin nggak punya semangat dan kesepian. Tapi di sisi lain nggak mau ditemenin juga sih. Tapi untungnya entah kenapa sampai saat ini saya bisa bertahan. Entah emang karena nggak saya tunjukin atau berusaha untuk baik-baik aja, tapi masalahnya saya tuh tetap begini nggak sembuh-sembuh. Yang bikin nggak punya semangat, aku kasih love ya. Bukan karena aku seneng kamu nggak punya semangat, tapi supaya kamu jadi punya semangat lagi. Itu aku kasih love. Ada yang bilang, sad story, bingung cara meluapkan isi pikiran untuk meringankan stres. Oke. Tired, aku masalah banget, bingung bagi waktu buat pekerjaan, pelayanan, teman-teman, dan lainnya. Oke. Kurasa perlu sharing sama psikolog. Ayo sini. Oke. Ada yang anonim, susah memulai komunikasi baru dengan orang baru, terlalu mudah menutupi perasaan yang dialami sekarang. Susah berkata tidak, mau sering membahagiakan orang lain, tetapi bahagia sendiri tidak diutamakan. Oke. Tekanan di mana menjadi seseorang yang kurang pandai. Di dalam keluarga, menjadi perbandingan ke saudara lain. Oke. Adik-adik, boleh dong kalau kalian bisa saling membaca ya.
curhatan teman-teman kalian dan aku ngeliat beberapa udah pada ngasih love. Please sending your love to them. Ya, bukan berarti kalian senang kalau mereka berada dalam keadaan seperti itu. This is not about like or not. This is about you sending your love to them. Boleh, ini udah banyak banget yang ngasih love. Kalau aku punya waktu, aku juga pengen nge-love-in semuanya. Tapi kita mulai ke materi berikut ya. Mohon maaf aku nggak bacain semuanya, tapi senang banget adik-adik mau bercerita di sini. Walaupun aku tahu yang kamu nulis di sini dan kamu mungkin nggak dapat solusinya, ya nggak sih? Tetapi mudah-mudahan mengekspresikan sedikit perasaan di sini bisa cukup berguna buat kamu untuk lebih mengatasi perasaan kamu saat ini. Oke, baik. Aku nggak akan tutup ininya, kalau mau terus curhat boleh saja, tapi aku balik lagi ke materiku ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, saya udah balik lagi ke PowerPoint, boleh tolong diinfo ya kalau ternyata saya belum balik ke PowerPoint. Oke, nah seperti gambar ini adik-adik, ini adalah menggambarkan ombak yang kencang. Sebenarnya ini gambar yang sangat famous ya, dari salah satu artis dari Jepang. Kalau orang-orang kadang-kadang malah bikin ini jadi tato. Tapi sebenarnya ini menggambarin kan keadaan storm. Dan ya seperti itu ya adik-adik, ketika kita lagi ada dalam masalah rasanya seperti badai. Ya seperti berada di dalam badai, dan kemudian aneh nggak sih kalau ngelihat judulnya tadi, judul pertama aku bikinnya Be Still in the Storm. How can you be still in the storm ketika ombaknya aja sekenceng ini? Ya nggak? Kadang-kadang kita bertanya, duh, aku disuruh tenang, lagi ada badai. Gimana caranya? Itu kan seperti kalau kita lagi ada di kapal yang nggak badai aja juga naik turun, disuruh tenang. Gimana caranya? Apalagi itu udah ada dalam badai. Pasti susah banget untuk akhirnya kita bisa tenang ketika kita lagi ada dalam badai. Nah, kita mau coba bicara tentang itu. Ya, adik-adik ketika ngomongin tentang stres, tadi adik-adik udah banyak cerita mengenai apa yang menjadi penyebab kalian stres, bagaimana kehidupan kalian selama pandemi. Kalau kita sedikit berteori, penyebab stres itu bahasa yang biasa dipakai adalah stresor. Ya, stresor ada yang stresor secara eksternal, ada yang secara internal. Kalau secara eksternal itu biasanya disebabkan oleh lingkungan, interaksi sosial. Tadi kan banyak yang ngomong ya, masalah dalam sosialisasi, masalah organisasi juga, atau major life events. Kayak apa sih Kak major life events? Misalnya orang tua meninggal. Atau kayak pandemi ini sebenarnya juga bisa masuk ke dalam major life events. Karena ini kan sesuatu yang besar ya. Masalah organisasi biasanya ya, misalnya kalau misalnya udah kerja, masalah dalam pekerjaan, atau kalau kalian masuk ke dalam sebuah klub atau enggak masuk ke dalam perkumpulan, nah itu kan suka banyak masalah-masalah ya, apalagi kalau kalian adalah bagian dari pengurus gitu. Ada juga karena kesulitan sehari-hari ya. Secara internal bisa dipengaruhi oleh pilihan gaya hidup. Ada beberapa orang yang misalnya, aku ngambil contoh aja, misalnya boros banget sehingga kemudian di akhir-akhir terlibat hutang atau enggak uangnya nggak ada sama sekali, padahal masih awal atau pertengahan bulan, gajian masih akhir-akhir misalnya. Negatif self-talk, karena kita cenderung self-talk tuh kayak ngomong sama diri sendiri gitu ya. Kita cenderung ngomong hal-hal yang negatif tentang diri kita, tentang apa yang kita lakukan. Misalnya kalau ngaca nih, gue jelek banget sih. Gitu. Misalnya, disuruh presentasi, aduh gue nggak bisa, gue tuh bego banget kalau disuruh presentasi, aku tuh pemalu, aku tuh ini. Kita selalu mengatakan hal-hal yang negatif terhadap diri kita. Atau kita terjebak dalam pikiran kita sendiri. Ya, kayak tadi ya, ada beberapa yang ngomong overthinking. Nah, overthinking itu juga bisa jadi penyebab stres. Mungkin ada sebuah pemikiran sebelumnya, terus dipikirin terus-menerus, akhirnya jadi stres. Dan untuk beberapa hal, ada orang yang memang punya kepribadian yang cenderung gampang stres, gitu ya. Nah, stres ini muncul ketika kita khawatir
kita nggak bisa mengatasi stressor tersebut. Jadi dalam arti gini adik-adik, kalau stressor mah akan selalu ada. Yang aku bilang tadi, namanya hidup ya. Masalah datang tiap hari. Hari ini kita ada masalah, selesai, besok ada masalah lagi adik-adik. Ya, dan itulah hidup. Nah, tapi kalau kita stres, kenapa kita bisa stres? Karena kita mikirin, kayaknya gue nggak bisa menghadapi masalah ini deh. Gitu. Ada semacam rumus yang bilang gini, stres adalah tekanan, stres terjadi ketika tekanan lebih besar dari pemecahan masalah. Kita berpikir tekanan lebih besar dari pemecahan masalah. Tapi kadang-kadang juga memang benar tekanannya terlalu besar. Jadi nggak cuma sebatas pikiran. Memang benar tekanannya terlalu besar dari mana-mana dan memang benar nggak ada pemecahan masalahnya. Tetapi sayangnya ada kalanya itu cuma ada di dalam pikiran kita. Tekanannya kita pikirkan terlalu besar dan kita berpikir nggak ada pemecahan masalah sama sekali sehingga kita jadi stres. Nah, stres ini ketika terjadi terus-menerus dan dalam tingkatan-tingkatan tertentu, dia akan punya teman nih. Punya teman namanya kecemasan. Ya, cemas, bahasa Inggrisnya anxiety atau anxious ya, feeling anxious lalu kalau udah kayaknya berat banget itu jadi sebuah anxiety. Nah, ini adalah respon alamiah tubuh terhadap stres. Jadi biasanya sih kalau cemas ini ditandai dengan gejala-gejala fisik, misalnya meningkatnya detak jantung, jadi jantungnya berdebar kenceng banget gitu ya. Ada nafas yang lebih pendek, lalu sulit berkonsentrasi, sulit tidur, restlessness, merasa seolah-olah selalu in a way dia merasa selalu capek, tetapi dia juga nggak bisa tidur. Dia juga nggak bisa beristirahat, tetapi dia juga merasa ini capek banget gitu. Tapi nggak bisa beristirahat juga, itulah restlessness. Kalau cemas yang biasa adalah perasaan yang datang dan pergi, come and go, gitu ya. Jadi dia nggak mengganggu keseharian. Jadi dalam arti adik-adik sebenarnya rasa cemas tuh biasa. Kalian nggak usah takut kalau misalnya kalian merasa cemas. Misalnya nih, aku sebelum Zoom ini dimulai, kayaknya kalau dipikir-pikir tadi ada deh detak jantungnya kencang sedikit gitu ya, karena kan aku pengen memberikan yang terbaik buat adik-adik, jadi mungkin ada deh kayaknya perasaan cemas sedikit, mikirin tadi kalau kalian nggak bisa lihat, tapi aku japri Kak Elizabeth, kasih tahu ya kalau misalnya internetnya jelek gitu, karena aku ada cemas nih, tadi ada pengumuman internet connection-nya lagi jelek, waduh gimana nih gitu. Itu adalah cemas sedikit ya, dia datang tapi Kak Elizabeth bilang oke Kak, oke, itu pergi lagi. Jadi aku udah tenang lagi. Jadi kalau cemas yang biasa tuh come and go. Dan kalian nggak usah merasa bersalah kalau kalian merasa cemas. Itu adalah respon alamiah tubuh. Tetapi dalam beberapa hal, kecemasan bisa menjadi berat dan bertahan lama adik-adik. Bahkan bisa saja jadi sampai ke gangguan psikologis. Kita sebutnya anxiety disorder, gangguan kecemasan. Nah, biasanya kalau udah cemasnya tuh udah berat banget, si cemas ini lagi-lagi ditemenin oleh worry atau khawatir. Nah, ya jadi ini aku ngasih tahu nih komponen-komponen kalau kita lagi stres, ada kecemasan, lalu ada worry atau bahasa Indonesia kita suka sebut khawatir. Kadang kalau kecemasan itu kan respon fisik gitu ya, respon alamiah fisik. Nah, susahnya si worry atau khawatir itu adanya di dalam pola pikir kita, gitu ya. Jadi kita khawatir apa yang akan terjadi ya, apa yang akan terjadi ya. Pertanyaan besarnya adalah what if, what if this, what if that, what if this, what if that. Gimana kalau kayak gini, gimana kalau kayak gitu. Nanti dia marah nggak ya, ini nggak ya, gitu. Jadi ada kayak pertanyaan macam-macam di dalam otak kita. Dan beberapa orang berpikir kalau mereka berhenti khawatir dan santai-santai aja, takutnya mereka akan jadi lengah gitu. Jadi mereka selalu berpikir untuk mengantisipasi. Ada tuh teman saya yang seperti kayak gitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu dia selalu mikirin, ini nanti kalau jadinya begini bagaimana? Kalau mau jadinya begini bagaimana? Sampai mau ngomongin makan kemana aja itu ribet banget.
apalagi udah lagi pandemi kayak gini, kita cuma ngajak makan kan, saya daerahnya di Cipinang sekarang, tapi kerja saya di Kelapa Gading. Kita mau ceritanya kita mau makan nih, kita mau makan ke Kelapa Gading Mall nih, teman saya nih worry-nya tingkat dewa lah. Kita jalan ke Kelapa Gading Mall, nah terus di perjalanan dibilangnya, nanti kalau COVID gimana? Ya kan kita pakai prokes, aku bilang gitu kan. Oh oke. Udah di Kelapa Gading, terus mau milih tempat makan, terus dia bilang gini, jangan di sini deh, karena ini kayaknya banyak banget yang datengin, ke situ aja. Oke, kita ke sana nih, ke tempat yang sepian. Udah itu tempat sepi, tapi kalau sepi itu tandanya makanannya nggak bagus, tandanya mungkin prokesnya juga nggak bagus ya, makanya nggak banyak pengunjung datang. Terus saya bilang, terus ini mau kemana? Yang rame, lu takut kena COVID. Yang sepi, lu takut prokes restorannya jelek. Jadi kita pergi kemana? Panjang banget sampai akhirnya teman saya yang lain, udah kita makan di sini. Nah ini yang worry, khawatir. Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? What if this? What if that? Gini nggak ya? Akan seperti ini nggak ya? Wah, nggak selesai-selesai. Dan dia merasa, ya itu tadi, kalau misalnya kita santai-santai ya nanti kita lengah. Ntar kita kena COVID misalnya. Ntar kita jadinya merasa nggak nyaman. Jadi kita harus mikirin selalu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan kekhawatiran itu akan memperbesar stresor dan mendatangkan lebih banyak masalah negatif, sialnya. Ya, si worry ini justru membuat masalah jadi lebih besar, keseringannya. Ya, karena dia terlalu worry, terlalu khawatir sih, dia merasa dia harus menjaga-jaga, tapi kemudian dalam usaha untuk menjaga-jaga itu malah akhirnya ketemu dengan masalah baru gitu. Kekhawatiran yang berlebihan dapat membawa kita ke dalam keadaan ruminasi. Nah, mungkin adik-adik nggak pernah dengar ruminasi nih ya, tapi sebenarnya kalau tadi ada yang menyebut terminologi overthinking, mungkin ruminasi ini ada overthinking. Nah, kita belajar ya, sedikit teoritis nih ya, tapi sebenarnya menarik sih. Ruminasi ini bahasa biasanya itu artinya memamah biak. Kalau kalian pernah lihat sapi gitu kan memamah biak ya. Ini gambarnya sih. Jadi kan dia kan kalau sapi tuh makan, terus masuk, terus nanti akan ada satu keputar lagi, lalu keluar lagi gitu kan. Jadi dia makan lagi, terus nanti makanannya itu akan di dalam keproses, keluar lagi, terus dia makan lagi gitu. Ya. Jadi memamah biak seperti itu. Nah, ruminasi adalah ketika kita memamah biak, quote unquote, memamah biak pikiran kita, sehingga kekhawatirannya itu menetap dan berulang-ulang. Terjadi terus-menerus. Ya, ruminasi adalah mengulang informasi secara berulang kali tanpa menyelesaikan masalah, adik-adik. Dia bertanya, apa dampaknya? Bagaimana saya bisa mencegahnya? Dasar bodoh, kenapa saya buat keputusan buruk yang membawa saya ke situasi ini? Kenapa saya tidak bisa menyelesaikannya? Apa yang akan terjadi kalau ini terus terjadi? Nah, ruminasi ini adik-adik bisa membuat seseorang tambah stres dan sangat cemas. Ya, dan bahkan dalam banyak sekali penelitian, ruminasi menjadi salah satu penyebab seseorang merasa depresi. Dan ruminasi dari perasaan depresi tersebut kemudian hilang harapan. Ketika hilang harapan, nggak jarang mereka akhirnya dari ruminasi tersebut memilih jalan yang terburuk, yaitu bunuh diri misalnya. Ya, ini adalah salah satu efek buruk dari ruminasi ketika kita mikirin terus-menerus dan nggak berhenti. Sehingga at some point kehilangan iman juga. Adik-adik, aku mau bahas ini. Kadang-kadang mungkin kalau kita ngomong kayak gini, oke, Kak Mel, jadi kita nggak boleh mikirin masalah ya, tapi you know what, kalau masalahnya udah ada, itu tuh susah banget buat nggak dipikirin, ya, susah banget buat nggak dipikirin. Dan memang benar, yuk kita baca adik-adik, aku minta tolong dong, kita baca Matius 14 ayat 25 sampai 27. Boleh nggak aku random milih orang? Ya, random ya. Dari Naposo Tamara Wilna, ada di situ nggak, Dek? Boleh ada suaranya nggak?
Oke, kalau gitu Bintang Sirait. Boleh? Tolong, aku cuma minta tolong bacain aja kok Matius 14 ayat 25 sampai 27. Oke, Kak. Ya, bacain ya. Matius 14 ayat 25 sampai 27. Matius 14 ayat 25 sampai 27. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Oke, terima kasih ya, Dek. Ini Bintang. Ya, benar ya? Iya, Kak. Benar ya, makasih Bintang ya. Iya. Oke, iya. Ini adik-adik, ini ada salah satu cerita yang aku sangat suka cerita ini, dan ketika aku merasa cemas, aku selalu mengingat cerita ini. Makanya begitu aku dikasih tahu temanya adalah ini, aku langsung teringat ayat ini. Nanti kita akan baca terusannya ya. Tapi aku kasih gambaran singkat. Aku nggak tahu tadi Kak Isabel ada memakai ayat ini atau enggak, atau mungkin nanti setelahnya akan ada ayat ini dipakai, tapi aku kasih gambaran singkat ya. Adik-adik, aku bukan teolog ya, tapi kalau kita coba berefleksi dari ayat ini, mari kita lakukan. Jadi itu ceritanya, maaf kalau misalnya ada secara teologis ada yang kurang-kurang ya, tapi ini sepengingatan aku. Ceritanya adalah Tuhan Yesus habis khotbah terus Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, "Kalian pulang duluan deh," gitu. Kalian pulang duluan, dan kalau saya nggak salah paham, itu mereka harus menyeberangi danau. Menyeberangi danau tuh cuman kayak dari poin sini ke poin sini. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Kalau misalnya dalam keadaan normal, kalau saya nggak salah baca, itu 2 jam juga udah selesai. 2 jam udah nyampe. Tetapi dilalah, ya, pas lagi murid-murid ini mau mencoba menyeberang, terjadi badai besar. Pada saat itu waktu Tuhan bilang, "Kalian nyebrang duluan deh." Tuhan tuh berdoa ke atas bukit, dan kemudian setelah beliau selesai sekitar jam 3 pagi, dia pengen nyamperin murid-muridnya. Nah, pada saat itu badai besar terjadi, teman-teman. Badai besar terjadi, dan Tuhan Yesus dengan kerennya nyamperin murid-muridnya sambil berjalan di atas air. Nah, sampai sini saya akan memakai pemikiran awam saya, oke? Saya akan memakai pemikiran awam saya, bukan pemikiran teologis, karena saya bukan teolog. Tetapi pemikiran awam saya adalah seperti ini. Mereka ini kan murid-muridnya ya, orang-orang yang paling dekat sama Tuhan Yesus, ya nggak? Orang-orang yang paling dekat sama Tuhan Yesus, jadi pasti dia adalah orang-orang yang tahu siapa itu Tuhan Yesus. Dia adalah orang-orang yang ngerti siapa itu Tuhan Yesus. Jadi logika aku sebagai orang awam, kalau dia udah tahu siapa itu Tuhan Yesus, kalau ngelihat ada orang jalan di atas air dan bentuknya seperti Tuhan Yesus, mereka nggak akan takut dong. Ya nggak? Logika aja. Mereka adalah anak-anaknya Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, mereka kayak asisten, kemana-mana Tuhan Yesus pergi mereka ada. Jadi pasti mereka udah tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah pembuat mujizat. Mereka pernah ngelihat mungkin Tuhan Yesus menghardik badai, mereka pernah ngelihat Tuhan Yesus bangkitin orang mati, mereka pernah lihat Tuhan Yesus nyembuhin orang sakit. Jadi logikanya kalau ngelihat ada orang jalan di atas air, dan mereka kenal sosok bernama Yesus, mereka nggak harus takut dong. Ya nggak? Tapi kenapa kemudian mereka jadi ketakutan? Ya, kita bisa lihat nih ekspresi yang digambarkan dalam lukisan ini, sampai bertanya, itu hantu. Itu hantu. Sampai kemudian Tuhan Yesus harus bilang, "Tenang, ini aku." Bahasa kita, "Tenang, nih gue," gitu, kayak pengen ngomong ke kita, "Nih gue. Tuhan Yesus, aku Yesus," gitu kan. "Jangan takut, nih gue," gitu. Kayak pengen ngomong kayak gitu kalau bahasa sehari-hari kita. Tapi itu tadi, aku memakai sudut pandangku sebagai orang awam, aku melihat ini adalah murid-murid yang terberkati, jangan salah, tuh juga jangan salah tuh. Mereka bukan cuma orang-orang biasa kayak kita gini, gitu. Mereka adalah asistennya Tuhan Yesus, so they are holy in a way, ya nggak sih? Tetapi mereka ketakutan adik-adik ketika melihat Tuhan Yesus
jalan di atas air. Dan kemudian aku jadi merefleksikan ini ke dalam pembahasan kita. Bahwa mungkin ketika kita memang berada dalam sebuah badai yang merasa berat banget, si badai itu akan occupied. Occupy itu apa ya? Kayak ngambil semua rasa takut kita gitu. Jadi kayak menguasai kita sehingga kita merasa takut. Walaupun sebenarnya kita punya logik. Kita punya logik ya kan? Kita punya logik, kita juga punya iman. Tetapi somehow ketika kita berada di dalam sebuah masalah yang sangat besar, masalah tersebut sangat menguasai kita, sehingga kalau kita balik lagi ke yang PowerPoint saya tadi, membuat kita kehilangan iman. Membuat kita juga berpikir nggak ada lagi nih harapan. Sesuatu yang secara logika pasti kita miliki, sesuatu yang sebenarnya kita tahu kita bisa lakukan, akhirnya nggak bisa lagi. Karena kita jadinya occupied, dikuasai oleh perasaan takut tersebut. Nah, ini adalah beberapa hal yang terjadi adik-adik ketika kita merasa takut, ketika kita merasa stres, ketika kita merasa cemas, dan ketika kita merasa khawatir. Jadi bagaimana? Ya. Mohon izin waktunya 5 menit lagi. Oke. Karena itu bagaimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adik-adik, ini yang paling utama, jadilah resilient. Resilient artinya gini adik-adik. Kalau kamu main punya bola, kalau kamu lempar bolanya ke bawah, dia akan mental lagi kan? Nah, tapi kalau bolanya kempes, kamu lempar ke bawah, dia melesek. Resilient seperti itu. Ketika life puts you down, you get up again. Tapi kalau misal kamu adalah bola yang kempes, kamu dilempar ke bawah, kamu nggak bisa naik-naik lagi. Jadilah resilient, adik-adik. Ada paling tidak 6 hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres. Yang pertama, take control. Take control, tentukan prioritas dan selesaikan satu persatu. Ada kakak saya punya salah satu pedoman hidupnya dia, itu Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 kata-katanya adalah kesusahan sehari cukup untuk sehari aja. Dan saya suka banget sama ini. Ya kan kita responsible sama masalah kita hari ini, masalah yang berikutnya nanti kita pikirin besok-besok deh gitu. Yang berikutnya adalah refleksi, ketahui stresor kamu tuh apa, dan sadari gejala-gejalanya. Yang ketiga adalah relaksasi. Relaksasi yang paling gampang adalah latih pernafasan. Adik-adik, breathing exercise itu banyak banget. Kalau kalian ikutan yoga juga bisa dilakukan gitu ya. Ngambil nafas dalam, lalu keluarkan misalnya. Lakukan sesuatu yang menyenangkan, make yourself relax. Dan kalau perlu, time out sejenak. Ya, kalau perlu cuti sebentar kalau yang buat kerja. Kalau perlu istirahat dulu, jalan-jalan, kemudian balik lagi. Pergunakan weekend kalian dengan baik-baik. Kalau misalnya kalian suntuk di weekdays, pas weekend pakai sebisa mungkin untuk beristirahat. Lalu jaga hubungan dengan orang-orang lain. Tadi ada yang bilang mau curhat tapi nggak bisa. Oke. Ya, tapi berteman tuh kan nggak cuma harus curhat ya. Bisa aja kalian menjalin hubungan dengan teman-teman, tetapi cuman untuk having fun atau enggak mengetahui ada seseorang yang back you up. Itu juga bisa kalau kalian bukan orang yang nyaman untuk curhat. Lalu kemudian refueling. Makan makanan sehat adik-adik. Ya ini beneran nih, serius dikatakan oleh orang yang gemuk. Karena kebanyakan gula juga sebenarnya bisa bikin kita tambah stres, adik-adik. Itu scientific, ya. Cukup minum, kurangin kafein, lemak, nikotin, dan fast food. Sekali lagi, ini scientific. Ternyata kafein, lemak, nikotin, dan fast food meningkatkan risiko stres. Olahraga secukupnya. Rekreasi, enjoy your life, dan perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Oke, hal lain mungkin saya pengen kasih gambaran ini ya. Boleh kita, mohon maaf kalau lebih dari 5 menit nih, tapi ada satu video yang aku pengen kita puterin. Ya.
Sorry, suaranya keluar nggak ya? Nggak ya? Saya tadi kayaknya lupa ngeklik share sound. Oke. Ya. Oke, adik-adik saya lagi nggak mau jualan Coca-Cola. Tapi aku mau bertanya deh ya, ada nggak yang tadi pas nonton kayak, ini kenapa sih nih orang ketawa-ketawa, terus tanpa kalian sadarin, kalian senyum? Ada yang seperti itu? Kayaknya sebagian besar dari kita pasti akan ikutan tersenyum untuk ketika melihat orang lain ketawa. Ya. Laugh, smile is actually contagious. Menular. Nah, adik-adik itu juga yang saya rasa juga adalah penting. Ketika kalian lagi ada dalam stres, sebisa mungkin kalian untuk mencoba menghibur diri kalian, dan mungkin nggak ada salahnya kalau kalian juga menghibur orang lain. Ya, ketika kalian menghibur orang lain tertawa, dengan sendirinya kalian pun ikut tertawa. Dengan sendirinya, kalau kita bahas secara saintifik banget ya, itu ada hormon dan neurotransmitter bahasanya, sebutannya dopamin yang meningkat ketika kita sedang tertawa, dan dopamin ini dibutuhin banget untuk menekan stres kita. Jadi ya nggak ada salahnya. Mungkin kalian bisa nonton di YouTube misalnya stand up komedian atau komika favorit kalian, atau cukup bercanda dengan teman-teman dan tertawa nggak jelas, itu pun juga sangat penting. Hal lain sebelum selesai adalah bersyukur. Bersyukur ini penting banget adik-adik, karena ketika kita punya lagi ada masalah, seringkali kita susah banget ya bersyukur ya. Seringkali kita nggak bisa menyukuri bahwa sebenarnya Tuhan tuh memberikan kita begitu banyak berkat. Dan berkat sesimpel mungkin, seperti misalnya hari ini saya bisa bernafas. Hey, ada orang-orang yang umurnya sudah berhenti di hari ini. Sesimpel hari ini saya bisa ketemu dengan kalian semua. Ada orang-orang yang mungkin pengen ikut kebaktian ini, tapi internet nggak punya pulsa buat beli internet sehingga mereka nggak bisa ikutan kebaktian hari ini. Ada orang-orang yang kita hari ini masih bisa makan nasi tadi siang, tapi ada orang-orang yang mungkin hanya cukup uangnya cuma buat beli pisang, atau bahkan nggak bisa buat beli apa-apa lagi. Bersyukur dan sabar, adik-adik. Ya, pandemi nggak menyenangkan, begitu banyak masalah yang terjadi ketika dalam pandemi ini, tetapi sabar adik-adik. This too shall end, orang-orang bilang kan. Ini juga semua bakal berhenti. Tapi kita nggak tahu kapan, jadi dibutuhkan kesabaran kita. Kira-kira itu mungkin, Kak Elizabeth. Oke, terima kasih Kakak Melisa untuk pemaparan yang sangat lengkap, sangat komplit, sangat mantap ya. Bahkan sangat bisa bilang ini kategori paket panas kali ya Kak, kalau di tempat biasa kita makan nih ya. Nah Kakak, terima kasih untuk materi yang luar biasa ya Kakak. Terima kasih juga tadi sudah memfasilitasi teman-teman untuk sharing kondisinya saat ini, dan aku yakin tadi dengan teman-teman curhat, dengan teman-teman melihat kondisinya gitu, jadi lebih sedikit berkurang lah beban yang lagi dirasakan saat ini. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah mulai memahami kondisi kesehatan mentalnya ya. Bagaimana teman-teman hasilnya? Apakah baik-baik saja?
atau sudah mulai mengkhawatirkan nih teman-teman? Nah, bagi teman-teman yang hasilnya tadi cukup mengkhawatirkan, mungkin bisa mulai mencari bantuan profesional untuk bisa membantu teman-teman survive dari kondisi yang sulit saat ini. Jangan malu, jangan takut untuk menghubungi bantuan profesional, karena kalau kita memang butuh, kenapa tidak? Seperti tadi kata Kakak Ica, bahwa dengan kita datang ke psikolog aja itu seperti kayak self reward lah, atau bentuk self love-nya kita terhadap diri kita gitu. Nah, Kakak, tadi kita sudah membuka Google Form untuk pertanyaan, dan sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu, kami sudah memilih 3 penanya yang akan kami bacakan. Yang pertama mungkin aku bacakan 3-3 dulu ya kali ya, Kak, ya? Nanti baru Kakak tanggapi. Yang Boleh. pertama nih, Kak. Oke. Kira-kira Kak, bagaimana sih jalan keluar untuk teman-teman yang masih suka overthinking nih, yang suka menyalahkan diri sendiri. Dan kadang tuh kalau udah overthinking kan kita suka suka negatif self talk gitu. Apakah negatif self talk itu bisa membekas atau termindset tidak di dalam hidup kita? Itu pertanyaan pertama, Kak. Yang kedua, Dr. Shiego Haruyama di dalam karyanya The Miracle of Endorphin menegaskan jika pikiran kita bahagia, maka yang dilepaskan adalah hormon bahagia. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana pendapat Ito Melisa mengenai pernyataan Dr. Shiego Haruyama tersebut? Nah, ini tadi pertanyaan kedua ini dari Amang Sintua kami, Kakak. Amang Sintua Sahol. Ya. Ya. Oke, Kak Elizabeth ingetin ya, nanti takutnya lupa pertanyaan kedua. Siap, Kakak. Pertanyaan yang ketiga ya, Kakak. Oh, sebenarnya gimana sih caranya kita mengetahui bahwa kita sebenarnya udah mentally burn out sehingga harus stop berjuang, atau bahkan diri kita ini sebenarnya cuma manja aja gitu, Kak, sehingga harus boost up buat continue berjuang. Itu Kakak 3 penanya yang sudah kita pilih, mungkin boleh ditanggapi. Ingetin yang pertama, kedua, ketiga ya. Saya ada kejelekan nih, teman-teman saya agak suka lupa. Kalau yang pertama boleh diulang, bener kan lupa? Pertanyaan yang pertama ya, Kakak. Tadi bagaimana tips atau jalan keluar? Aku masih ingat ya. Oke deh. Bagaimana tips atau jalan keluar untuk teman-teman yang masih suka overthinking, suka menyalahkan diri sendiri, dan suka negatif self talk. Negatif self talk. Kan pertanyaannya negatif self talk tuh bisa ada pertanyaan. Salah satu dari pertanyaan itu kan negatif self talk bisa berbahaya atau enggak ke dalam diri sendiri, kira-kira gitu ya. Yes, bisa. Ya, jadi biasanya yang terjadi adalah adik-adik negatif self talk ini mempengaruhi konsep diri kita. Bahasa kerennya self concept atau self esteem. Sehingga kita jadi merasa negatif. Ya, kita jadi merasa diri kita selalu negatif. Apa yang terjadi ketika konsep diri kita buruk? Ya, ketika kita melakukan apapun, kita juga kemudian jadi melihatnya dari perspektif kacamata negatif. Misalnya nih, aku diundang KHKBP Pasar Rebo. Kalau aku punya konsep diri yang negatif, aku akan merasa, aduh aku tuh bego, gimana bisa aku ngobrol sama adik-adik Pasar Rebo? Dan mungkin karena perasaan seperti itu akhirnya juga berpengaruh ke kepercayaan diri aku. Mau ngomong dikit aja udah deg-degan gitu kan. Itu contohnya seperti itu. Jadi tentu saja negatif self talk punya pengaruh yang buruk, yang jelek, sehingga yang disarankan adalah selalu positif self talk. Ngomong sama diri sendiri, memberikan penguatan. Ayo Mel, kamu bisa. Ayo Elizabeth, kamu tuh pasti mampu untuk melakukan hal ini. Kamu pernah melakukannya sebelumnya dan kamu akan melakukannya lagi sekarang. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara buat nggak overthinking? Kalau menurut saya paling tidak ada 2 hal. Yang pertama adalah kita challenge otak kita, ya. Jangan menyerah. Saya selalu menggambarkan negative self talk itu seperti demon, seperti setan yang di dalam diri kita yang kayak merasukin kita, kayak ngomong begini yang jelek-jelek. Kita kan dikaruniain Tuhan dengan logika ya. Nah, ketika dibilang Melisa kamu nggak bisa, counter pemikiran tersebut dengan bilang, aku bisa kok, orang aku udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, misalnya siapa? Hotma, kamu nggak bisa nyelesain itu tugas. Bisa kok, aku udah belajar dari 2 minggu sebelumnya, kenapa aku nggak bisa? Jadi kadang-kadang kita harus meng-counter pemikiran-pemikiran negatif yang ada dalam diri kita. Tetapi memang ada kalanya di mana pemikiran ini begitu seperti tadi yang saya gambarkan ya, ketika kita ada di dalam badai yang begitu sangat berat, terkadang kita memang jadi susah untuk menghantamnya karena tekanannya begitu tinggi. Nah, yang bisa dilakukan oleh adik-adik adalah distraksi.
Distraksi dalam arti kalian bisa melakukan hal lain yang membuat kalian nggak terlalu terpikir. Misalnya nih, ketika dia lagi kenceng-kencengnya overthinking itu, distract aja kalian ketemu teman-teman kalian, kalian bantuin mamah kalian masak di bawah, kalian olahraga. Ketika kalian melakukan hal-hal lain, harapannya adalah overthinking ini akan berkurang karena kalian fokusnya jadi kemudian berpindah. Kita sebutnya focus shifting. Jadi kalian mindahin fokus kalian dari pemikiran tentang A itu ke dalam hal-hal lain. Bisa ngobrol sama teman-teman, bercanda sama teman-teman. Apalagi ada yang memilih untuk nonton YouTube, main game, atau olahraga, atau bantuin papa, bantuin mama. Pokoknya jadinya distract pemikirannya. Tetapi ya memang kadang-kadang begitu, udah habis distract, akan balik lagi muncul overthinking-nya. Jadi nggak ada salahnya juga untuk kemudian kamu coba counter pemikiran negatif tersebut, banyakkan memberikan positive self-talk gitu. Karena ya satu-satunya yang bisa menghadang negatif self-talk adalah positive self-talk itu tentu saja. Kira-kira gitu. Terima kasih Kakak jawabannya ya Kak, luar biasa sekali. Mungkin sedikit sharing Kakak, aku juga sering kalau lagi ada overthinking gitu, aku biasanya pakai ini Kak, teknik thought stopping. Jadi langsung bilang stop it gitu lah. Lalu stop it langsung habis itu kita pindahkan atau tadi shifting pemikiran kita kita alihkan ke tempat yang lain. Nah, mungkin teman-teman tadi bisa satu lagi, saya juga lupa. Satu lagi juga sebenarnya teknik breathing ya, yang seperti saya bilang tadi, pernafasan. Adik-adik bisa deh cari di internet 478 ya, relaxation for 7-8. Itu 4 itu narik nafas 4 detik, 7 detik kita tahan nafas, 8 detik kemudian kita keluarkan. Tapi memang kebanyakan kalau dari klien-klien saya, kalau udah lagi kenceng-kencengnya nih si overthinking ini, memang yang paling enak tuh distraksi. Atau yang stop seperti itu juga bisa. Mantap sekali ya teman-teman ya jawabannya ya. Jadi mulai sekarang diterapin nih, jangan overthinking. Ayo anak muda, jangan overthinking. Perbanyak kerja, jangan perbanyak mikir yang nggak penting gitu ya. Yeah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Kakak ya, dari Amang Sintua kami nih yang luar biasa. Tentang hormon tadi ya? Iya, ya? Dari Dr. Shiego Haruyama di karyanya The Miracle of Endorphin, menegaskan jika pikiran kita bahagia, maka yang dilepaskan adalah hormon bahagia. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana pendapat Kakak tentang hal itu? Silakan Kakak. Setuju banget Amang. Kalau kita bahas secara biologi banget ya, kalau kita lagi bahagia itu yang meningkat di dalam hormon kita, dalam neurotransmitter, tadi saya pakai kata-kata neurotransmitter, itu adalah dopamin. Dopamin itu adalah yang bertugas untuk masalah reward system. Jadi membuat kita senang. Kalau kita lagi happy, biasanya dopamin kita naik. Kalau orang lagi ngedrugs, tuh biasanya dopaminnya naik. Nah, tetapi ini yang menariknya ya. Kalau orang ngedrugs, kan saya bilang tadi dopaminnya naik. Tapi kalau orang juga lagi jatuh cinta, kalau orang lagi happy, itu dopaminnya juga bisa naik. Jadi sebenarnya kita nggak usah butuh drugs untuk meningkatkan dopamin. Cukup jatuh cinta dan happy-happy. Ada lagi namanya serotonin. Serotonin itu adalah yang bertugas untuk meregulasi mood. Nah, kalau pada orang depresi, biasanya dopamin dan serotonin ini lemah, Amang. Yang terjadi adalah dia nggak happy, dan kemudian dia susah mengatur moodnya naik turun. Nah, kalaupun dia pergi ke psikiater misalnya, dia akan diberikan obat itu fungsinya adalah untuk ningkatin si dopamin dan serotonin. Jadi yang Amang bilang itu sangat benar, dan saya sangat setuju sih. Terima kasih Kakak jawabannya, Amang Sal. Semoga menjawab ya Kak Amang ya. Jadi mulai sekarang yuk dicari nih apa nih bisa bikin bahagia. Mungkin tadi ya gebetannya gitu kan, atau mungkin dengan cara yang lain gitu pasti ada. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Kakak ya. Iya. Sebenarnya Kakak gimana sih caranya kita tahu kalau kita tuh sebenarnya udah mentally burn out. Jadi kita harus stop berjuang. Atau jangan-jangan Kak, kita nih cuman manja aja nih Kak. Jadi harus di boost up terus. Ayo semangat berjuang gitu Kak. Gimana cara bedainnya Kak? Kalau dalam kami, secara clinical psychology, biasanya kalau yang sudah bermasalah adalah yang sudah mengganggu keseharian. Seperti yang aku bilang tadi, kecemasan itu biasa, tetapi kalau kecemasan yang biasa, yang mungkin kalau meminjam
istilah pertanyaannya tadi ini cuma cemas karena manja gitu ya. Ya itu mungkin come and go aja lah. Nggak sampai mengganggu keseharian. Tapi kalau udah sampai mengganggu keseharian, ya itu adalah sesuatu yang sudah harus kita perhatikan dan mungkin ini udah masuk ke mental health. Bahkan kalau tadi bilangnya apakah ini cuma cemas karena manja, ya manjanya juga bisa sampai ke mental health sih. Kalau manjanya yang udah sangat berlebihan, sehingga dia menjadi tidak dependent, sehingga dia menjadi susah sekali untuk independen gitu, susah sekali untuk mandiri, ya itu udah jadi mental health issues juga. Jadi salah satu kategori adalah dia sudah mengganggu keseharian. Misalnya nih, udah nggak bisa sekolah, udah mempengaruhi sekolah tuh udah nilainya jelek-jelek. Kalau kuliah mungkin udah hampir di DO misalnya. Kalau kerjaan udah sampai dapat surat peringatan. Pacaran udah sampai udah pengen putus gara-gara masalah kita sendiri. Udah dimarahin papa mama, sampai kepikiran buat bunuh diri, sampai cutting dalam beberapa situasi. Kalau if you know what I mean gitu ya. Jadi kayak self harm gitu misalnya. Sampai kemudian drugs mungkin. Nah, kalau kita udah dalam situasi seperti itu, biasanya itu udah bisa masuk ke dalam kategori yang mengkhawatirkan. Dan sebaiknya yuk cari mental health adik-adik. Kalau misalnya bisa temennya ada yang kayaknya bisa buat jadi tempat curhat, baik. Tetapi kalau misalnya sampai butuh lebih, jangan ragu buat ke mental health. Kalian nggak gila. Ya kita kadang-kadang suka kebawa pikiran itu, kalau pergi ke psikolog tuh berarti nanti gue orang gila. Enggak. Kalian kalau lagi sakit fisik perginya ke dokter kan? Ya udah, kalau sakitnya psikologis pergilah ke psikolog atau pergilah ke konselor, nggak harus psikolog. Kalau misalnya Amang Pendeta juga membuka ruang konseling misalnya, go ahead gitu ya. Mungkin kira-kira itu. Terima kasih Kakak jawabannya yang sangat lengkap tadi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai mengenali dirinya sendiri dulu ya kali ya Kak. Jadi kalau teman-teman nggak kenal dirinya sendiri, siapa lagi nih yang kenal? Karena kan kita lah yang satu-satunya bisa mencintai diri kita apa adanya gitu ya. Sepertinya Amang Saho ada yang mau disampaikan. Mungkin kita kasih waktu beberapa menit Amang ya. Ya itu Melisa, saya sangat tertarik tadi mulai itu Melisa sudah menceritakan. Ya bersyukur ya anak-anak remaja kita dan Naposo ikut diskusi soal masalah psikolog. Kemarin ini beberapa waktu yang lalu dalam rangka Parahyangan Remaja Naposo ini kan mereka ada tema berbagi. Ya, berbagi, mendengar cerita satu sama lain, termasuk menyapa tadi itu, apa kabar dan sebagainya, hubungannya tadi ke sini. Pertanyaan saya begini, seberapa kuatkah satu hubungan chemistry di antara mereka ini, sehingga tadi stres yang tadi berlebihan tadi, paling tidak ada teman gua yang perhatiin gua loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ada baca buku Stressless juga, itu Melisa sudah baca, bahwa stres itu adalah pembunuh yang paling tingkat pertama. Saya lihat di Jepang itu orang bunuh diri dari jembatan itu, yang pacaran, yang hidup semati itu, lompat dari jembatan. Nah ini saya mau cerita sedikit aja ya, minta waktu remaja Naposo. Teman kantor saya yang lama dulu kena COVID, meninggal nih si teman saya ini. Terus istrinya juga sebenarnya kena COVID, tapi karena stres berlebihan dia akhirnya memudahi hidupnya dengan mau coba bunuh diri, dan terakhir akhirnya berhasil dia bersama-sama dengan suaminya menuju alam sana lah. Artinya karena dia tidak punya, karena memang saya lihat memang Buddha ya, saya sebut Buddha lah, bukan Kristen, yang boleh dibilang dia nggak kuat di dalam iman. Nah, hubungannya dengan iman tadi, kita mendapatkan kebahagiaan. Saya minta aja paling tidak itu Melisa, Guru Mangonsong ini untuk memberi kita, paling tidak memotivasi anak-anak remaja Naposo. Lo jangan sampai kita punya Tuhan Yesus gitu loh. Persoalan yang kita hadapi menurut saya belum seberapa loh, gitu loh. Itu tuh maksud aku memberikan motivasi kepada anak remaja Naposo ini, kita harus bangkit. Makasih Toh Malaysia, lanjut. Iya. Oke. Kak Elizabeth, habis ini ada pertanyaan lagi atau sudah? Sudah cukup Kakak, ini terakhir. Boleh aku habis ini sekalian ngajak nyanyi ya? Boleh. Aku sebenarnya tadi ada penutup, tapi kan supaya waktunya enak, jadi aku cut dulu ya. Oke, pertama Amang, bener banget. Karena gini ya, kalau kita lagi ada masalah,
dan kita menghadapinya sendirian, rasanya berat banget kan adik-adik. Dan itu memang yang sering terjadi ketika seseorang merasa depresi, ya, ketika seseorang merasa depresi, biasanya dia merasa dia sendirian, dan dia kemudian merasa nggak ada yang bisa bantu dia. Nggak ada yang bisa bantu dia, kemudian makanya kadang-kadang perilaku yang mereka lakukan adalah menarik diri. Nah, justru ketika mereka menarik diri ini, pemikiran jadi nggak kemana-mana. Jadinya yang tadi saya bilang, ruminasi. Pikir terus-menerus, ngulang lagi gitu ya. Dan akhirnya ketika kita ruminasi tersebut, akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin seperti yang Amang sempat sharing tadi. Jadi benar banget, kita butuh teman. Life is easier when we have friends. Saya selalu bilang kayak gitu, life is easier when we have friends. Adik-adik, kalian diberkati dengan dengan saya 58. Berarti tanpa saya 58 paling enggak teman-teman kalian di HKBP Pasar Rebo dengan senang hati saya ikutan menjadi bagiannya, jadi 59. Kalian diberkati dengan ada 59 teman-teman di sini yang bersedia untuk membantu kalian. Ya, tapi kadang-kadang adik-adik kita juga harus reach out. Karena nggak semua orang punya kemampuan untuk mendeteksi, oh kayaknya nih, mohon maaf ya, Elizabeth punya masalah nih, oh kayaknya nih Randi punya masalah nih. Nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Kadang-kadang kita juga harus ngomong. Kita juga harus ngomong, Elizabeth, gue lagi nggak enak nih gitu ya. Rasanya gue nggak enak. Kadang-kadang seperti itu. Atau kadang-kadang bisa juga kayak gini, Elizabeth lo lagi ngapain? Ketawa-tawa yuk. Atau nggak, Elizabeth lagi ngapain? Lagi free nggak? Makan yuk. Mungkin seperti yang aku bilang tadi, mungkin kalian bukan orang yang nyaman untuk mencurahkan perasaan, nggak apa-apa. Tetapi paling nggak kalian nggak sendirian. You know that you're not alone in this world. Jadi betul banget sih, Amang. Dan kita tuh sebenarnya rakyat yang negara yang kolektivis ya. Dan mungkin makanya kalau kita pakai saya nggak tahu sih, mungkin saya salah, tetapi menurut saya tingkat depresi sampai kematian kita tidak setinggi negara-negara yang individualis. Mungkin saya salah. Ini hanya tidak berdasarkan data, tetapi feeling saya negara-negara yang individualis mungkin ya mereka akan merasa sangat akan lebih tinggi karena mereka merasa sendiri ketika menghadapi yang berbagai hal. Yang berikutnya, ini saya cuma mau sharing sebenarnya. Waktu Bang Randy menghubungin saya dihubungi sama Bang Randy untuk Pasar Rebo. Pada saat itu yang Bang Randy nggak tahu, saya lagi ada di rumah sakit. Saya kena COVID juga nih. Saya juga dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Saya cerita sedikit ya, 2 hari, kenapa saya dirawat? Sebenarnya saya cukup kuat ya. Sekeluarga saya sakit semua. Terus akhirnya kena ke saya, dan seperti Anda tahu saya tidak kurus. Jadi saya comorbid orangnya. Saya obesitas itu kan bagian dari comorbid ya. Jadi saya pada saat itu dirawat di rumah sakit. Tapi sebenarnya saya awal-awal itu nggak masalah sih dirawat rumah sakit, udah dirawat lah gitu ya. Tapi kecemasan muncul di hari kedua ketika suster-suster nggak ada yang datang sampai jam 3 sore. Saya tanya dong, suster kok dari tadi nggak datang gitu kan? Ya makanan sih kita dapat, tapi kayak obat-obat baru dapat jam 3 sore. Terus dia bilang ini, maaf Bu Melisa, habisnya di lantai ini ada 2 orang yang meninggal. Saya, waduh, meninggal. Nah terus itu terjadi sehingga istilahnya hari-hari berikutnya saya bisa tahu kalau ada yang meninggal atau enggak dari suster datangnya telat atau enggak. Dan sayangnya beberapa kali suster datang telat. Artinya beberapa kali orang meninggal di lantai saya saja. Di lantai saya saja beberapa hari orang meninggal. Lalu ada masa juga di mana saya akhirnya, makanya saya bilang tadi, saya paham banget ketika kita lagi ada di badai, kita pengen nggak takut tuh susah. Ya, kita pengen nggak takut tuh susah. Ada masa di mana saya harus transfusi darah, ya saya karena HB saya jeblok banget, saya sampai 2 kali harus transfusi darah, tapi ternyata susah banget darah masuk ke dalam diri saya. Darahnya udah ada, tapi nggak masuk-masuk gitu. Nah, dan sangat sakit, sampai saya harus goyangin tangan saya terus supaya darah itu bisa masuk cepat, gitu ya. Jadi ternyata seberat itu, dan ada masa-masa di mana saya merasa, aduh down banget, saya psikolog, tapi saya juga down.
Dan saya waktu itu tuh sangat terberkati dengan satu lagu yang saya pengen kita bareng-bareng nyanyi. Kalau ada yang pernah dengar lagu El Shaddai. Kalimat pertamanya begini, tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Saya ulang-ulang terus. Di awal-awal itu memberkati, tapi di tengah-tengah saya mikir, gimana bila bisa nggak takut, orang gue takut, istilahnya gitu ya. Tapi apa yang kemudian saya lakukan adik-adik, saya mencoba bertahan. Saya tahu Tuhan itu ada. Itu seperti ketika Yesus, kita semua orang-orang di perahu tadi takut, Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Jadi saya mencoba untuk meyakini bahwa ada Tuhan. Mereka yang depresi biasanya melihat nggak ada harapan. Tapi kita orang Kristen, adik-adik, kita tahu harapan itu selalu ada, ya kan? Tuhan datang ke dunia ini buat memberikan harapan. Jadi walaupun masalah kita besar dan kadang masalah kita membuat kita susah melihat harapan itu, tapi bertahanlah adik-adik. Bertahanlah, dan yang saya lakukan adalah pada saat itu saya mencoba memutar lagu itu walaupun di dalam batin saya bergejolak, saya takut. Tapi mungkin kadang-kadang ada baiknya juga. Tuhan kayaknya juga nggak marah kok kalau kalian tetap takut. Tapi yang Tuhan mau kalian faithful. Yang Tuhan mau kalian tetap bertahan. Takut adalah manusiawi, kita manusia adik-adik. Jadi kalau kadang-kadang kalian takut, kalian cemas, kalian jiper gitu ya istilahnya kalau bahasa zaman dulu, jiper gitu ya. Nggak masalah, kita manusia, itu emosi kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bertahan. Fokusnya Tuhan, dan kita tetap ke Tuhan itu. Nggak beralih kemana-mana. Kalau kita ngikutin cerita Yesus berjalan di atas air, Thomas itu kemudian kayak mohon maaf, Bapak Pendeta atau Amang Sintua, saya tiba-tiba lupa itu Thomas atau Petrus ya, yang kemudian bertanya, Tuhan, kalau gitu aku jalan dong di atas air, buktikan aku akan selamat. Nah Tuhan suruh, ayo jalan di atas air gitu kan. Dan dia jalan di atas air, tetapi di tengah-tengah kemudian bimbang. Dan ketika dia bimbang, dia panik, dan dia kemudian jatuh. Tapi kemudian dia teriak, Tuhan Yesus tolong, dan Tuhan Yesus bantu. Ya, jadi adik-adik, ketika kalian berusaha untuk tetap bertahan dalam pergumulan yang kalian hadapi, dan kemudian kalian goyah, nggak apa-apa. Tapi jangan alihkan perhatian kalian kepada Tuhan. Aku mau sharing lagu ini, yuk kita bareng-bareng nyanyikan lagunya. Tapi aku share screen dulu ya. Mudah-mudahan pada familiar sama lagunya. Familiar itu. Familiar ya? Asik kalau gitu. Aku play dulu, aku majuin sedikit ya, biar cepet. Sorry. Usah ku takut, Allah menjagaku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Gak apa-apa kalau di mute, tapi kita nyanyi di tempat kita masing-masing. Ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah
kasih. Oke, terima kasih Kakak Melisa atas semua materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin teman-teman boleh yuk kasih apresiasi virtual nih. Boleh kasih jempolnya, boleh kasih love-nya, boleh kasih tepuk tangannya mungkin untuk Kakak Melisa. Terima kasih juga Kakak sudah menguatkan sekali hari ini. Teman-teman, apapun masalah yang saat ini sedang dihadapi, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kalian. Jangan menyerah, jangan khawatir, Tuhan Yesus selalu ada untuk teman-teman sekalian. Nah, Kakak tadi mungkin sudah sebagai penutup juga Kakak ya, terima kasih untuk materinya dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom hari ini yang sudah mengikuti kegiatan dengan sangat antusias. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan yang terjadi selama acara webinar hari ini. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh MC. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Yeay, terima kasih Kak Ibet. Terima kasih Kak Melisa. Ya. Halo Kak Melisa, aku Rando Kak. Ya, Kembaran Rando tuh Randi. kembarannya Randi ya? Wow, Ya. oke. Oke deh kalau gitu, kita mau masuk ke dokumentasi ya. Balik lagi, aku serahkan ke Sinsin. Boleh Kakak Sinsin sebagai seksi dokumentasi? Makasih Bang Rando. Nah, teman-teman, karena ini pra-event terakhir, boleh ya kita dokumentasinya, teman-teman, kasih reaction selama 2 event kita 2 hari ini, apa aja kasih reaction buat didokumentasiin. Kasih love, kasih jempol, apa aja Oh, lah pokoknya. reaction ya? Kok aku malah ekspresi ya? Oh, reaction. Reaksi juga, pokoknya yang menggambarkan 2 hari ini tuh kalian udah merasakan apa aja sih? Ayo semuanya jangan lupa dibuka mukanya, open cam, kakak-kakak, abang-abang dan semuanya. Abang kasih, ya, ayo. Oke, reaksinya jangan sampai hilang ya. Untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Boleh diulangi ya, maaf. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, reaksinya jangan lupa. 1, mana reaksinya? Oke, 1, 2, 3. Udah. Untuk yang ketiga, sebentar. 1, ada 3 slide ya teman-teman. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih Kakak Jessica. Selanjutnya nih Kak Maya, kita ngapain Kak Maya? Aduh, ternyata dari Ya, tadi udah. ternyata dari tadi udah ngomong ke mute banget. Aduh. Oke, kita mau lanjut ya. Terima kasih sebelumnya Kak Isha, Kak Melisa atas pembekalannya. Semoga kami lebih dikuatkan mental dan spiritualnya. Dan kita mau masuk nih teman-teman. Dapat sedikit bimbingan lagi dari Amang Pendeta kita, Amang Pendeta HM Manurung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Amang Pendeta, masih di tempat kah? Iya, oke. Ya, terima kasih untuk Kak Maya yang memberikan waktu untuk remaja dan Naposo untuk kita semua menginang. Semoga terberkati apa yang menjadi sesi webinar pada saat ini. Amang lihat intinya bahwa sesungguhnya semua orang punya masalah, semua orang punya persoalan. Bagaimana kita menghadapi persoalan itu yang menjadi kuncinya. Kalau katanya orang barat itu jarang takut ya. Jarang takut apalagi namanya sama hantu ya. Kalau mereka ke kuburan enggak takut hantu. Karena itulah budaya mereka. Kita sering sikit-sikit takut hantu. Karena mungkin dari kecil sudah diajarkan untuk takut sama hantu.
Itulah budaya kita, yang kebiasaan kita di sini. Artinya, suatu kebudayaan juga bisa membentuk kepribadian dan sifat seseorang. Orang Batak mempunyai budaya yang membentuk kepribadiannya. Orang Batak itu mempunyai kepribadian yang hebat, mempunyai ketangguhan, keberanian, kekuatan, kecerdasan, dan lain sebagainya dalam menghadapi persoalan kehidupannya. Kalian boleh tanya orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian adalah orang yang merantau ke daerah ini, contohnya seperti itu. Dari kampung kian. Kenapa merantau? Tentu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena kesusahan, karena kesulitan. Bisa saja orang tua kalian merantau itu sendiri dia. Merantau di daerah sini. Contohnya seperti itu. Dia sendiri, tetapi mempunyai karakter yang hebat itu tadi sebagai orang Batak. Dia tidak lebay dan tidak berpikir, aduh saya sendiri, saya sangat kasihan sekali. Saya sendiri, saya akan tidak mampu menghadapi ini. Saya sendiri, makan saja saya sulit. Dia enggak seperti itu. Tetapi sebaliknya, dengan kepribadian yang kuat tadi, ditanamkan di dalam hatinya, prinsipnya, saya pasti bisa menghadapi ini. Saya harus berjuang untuk mengatasi ini. Saya punya Tuhan yang mampu memenangkan persoalan saya. Saya harus menjadi berkat bagi orang tua saya. Saya harus menolong saudara-saudara saya. Saya harus mengeluarkan kami juga dari kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Itu memotivasi, memberikan semangat. Kenapa itu ada dalam kepribadiannya? Ya karena budaya itu tadi yang membentuknya. Karena dari kecil, orang tua dan lingkungan serta adat memotivasi dia untuk mempunyai kepribadian yang kuat itu tadi. Apalagi orang Batak, contohnya salah satu adatnya harus ada 3H. Hamuraon, Hagabeon, Hasangapon. Ini yang dikejar. Jadi ini yang memotivasi dia sebagai manusia untuk meraih itu. Jadi semangat itu didorong untuk masa depan yang indah. Begitu juga untuk remaja dan naposo, kalian akan membangkit semangat kalian, masa depan yang menarik kalian untuk bangkit pada saat ini. Kalian harus menjadi orang yang hebat. Kalian harus menjadi orang yang berhasil membanggakan orang tua, menjadi berkat. Itu yang memotivasi kalian. Sehingga dari sana, kalaupun kalian menghadapi persoalan saat ini, kalian katakan kalian bisa dan kalian mampu. Sebagaimana tadi solusi-solusi yang sudah disampaikan. Firman Tuhan itu juga tadi berdasarkan firman Tuhan. Itu yang mau ditanamkan juga untuk kalian, remaja dan naposo. Supaya kehidupan semua orang menjadi berkat. Jadi di sini solusi yang walaupun diatasi, diberikan solusi di dalam webinar kita ini, jangan berhenti untuk diri kita, tapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Bagaikan perahu itu juga tadi yang digambarkan oleh kakak siapa ya? Isabel kali ya tadi ya. Melisa ya. Melisa itu tadi. Tuhan Yesus itu sebenarnya. Tetapi mereka ketakutan, mereka goyang. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Tetapi di dalam kapal itu bisa cemas, ketakutan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena imajinasinya, karena pikirannya, karena ada yang dilihatnya dari luar yang membuat di dalam kapal itu cemasnya bukan main. Sebenarnya nggak ada persoalan apa-apa. Justru berkat yang mau datang dari Tuhan. Tetapi kapal itu bisa goyang dan orang di dalamnya cemas semuanya. Sesungguhnya tidak ada persoalan. Oleh karena itu, sesungguhnya kita bisa mampu menghadapi setiap persoalan kita bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Sekiranya melalui ini semua, webinar ini, remaja dan naposo semakin terberkati, kalian mampu menghadapi persoalan kalian, jangan lebay, jangan letoy, tetapi mampu menghadapi persoalan karena kita mempunyai Tuhan, seperti yang dikatakan tadi, Tuhan kita hebat,
Dia mampu untuk memenangkan kita di dalam setiap pergumulan kita. Kira-kira itu yang mau Amang sampaikan untuk kita semuanya. Terima kasih buat panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih buat remaja Naposo. Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian dan terlihat nyatanya dengan teori-teori pada saat ini, melakukannya dengan praktek-praktek yang bisa terlihat. Begitu juga untuk kedepannya, berharap semua program-program untuk makin lebih baik lagi. Terima kasih untuk kita semua. Demikian dari Amang. Narasumber, Amang, Pendeta. Ya, Amang. Untuk narasumber disampaikan terima kasih juga, Amang. Oh gitu. Boleh. Terima kasih kakak Melisa yang tidak salah. Melisa, Isabella. Iya, Isabel. Oh iya ya, bukan Isabella ya, kayak lagu itu ya. Iya, betul. Iya. Kan ada lagu itu zaman dulu. Amang kan orang zaman dulu ya. Dia si Nambela ya. Aku sih yes. Oke, iya terima kasih untuk kakak Isabella sama kakak Melisa. Semoga semakin sukses berkah dalam karirnya. Tadi kakak Melisa kelihatannya psikolog ya. Kakak Isabella pendeta yang juga membidangi di bidang psikologi juga kali ya. Psikologi juga. Semoga semakin tadi mau ngambil dokter katanya ya, sangat luar biasa ya. Kalau udah mau dokter itu orang pintar-pintar biasanya. Ya. Saya juga semangat seperti itu, tapi setelah baca 2 lembar buku udah pusing kepala, ternyata nggak mampu juga. Ya, kira-kira itu saya nggak tahu ini sudah berkeluarga atau belum ya. Ya, semoga kalau yang belum berkeluarga, saya nggak tahu ya, cepat jodoh yang sudah berkeluarga semakin berkati keluarganya. Demikian, terima kasih Amang, Koinonia, semuanya, semua seksi-seksi remaja, Naposo dan pendamping remaja. Iya, itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Shalom, Horas. Halo, Mama. Terima kasih, Amang, untuk bimbingannya sedikit. Sebelum kita mau tutup acara hari ini, aku mau minta dengan kasih untuk kesediaannya untuk Amang Pendeta. Boleh ya, Amang, untuk tutup acara ini dengan doa? Oke. Ya, udah habis ya, tutup ya. Ya udah lapar kali kita semua. Iya, betul, Amang. Ya. Oke, untuk kawan-kawan semua kita tutup webinar kita saat ini, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, Engkau mempertemukan kami di dalam sukacita dan keadaan sehat melalui webinar yang diselenggarakan oleh remaja dan Naposo dalam rangka Pariheon di tengah-tengah gerejamu. Terutama membahas tentang psikologi dan mental yang dihadapi remaja dan Naposo. Anak-anak generasi muda pada saat ini terkhusus menghadapi pandemi. Mungkin pandemi bisa juga mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi hati dan kejiwaan dari anak-anak muda pada saat ini. Kiranya melalui narasumber dan pembekalan pada hari ini semakin menguatkan anak-anak Tuhan, remaja dan Naposo di tengah-tengah gereja ini. Sehingga anak-anak Tuhan, remaja Naposo gereja HKBP Pasar Rebo dimampukan, bahkan bisa menjadi berkat untuk sesamanya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, kuliah, pekerjaan, begitu juga di dalam segala kehidupannya Bapak. Bapak yang baik, kiranya melalui ini juga semakin terberkatilah anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, Engkau menolong. Jangan biarkan anak-anak Tuhan di dalam keputusasaan, tapi biarlah anak Tuhan di dalam pengharapan dan semangat serta sukacita. Karena segala sesuatu akan kami hadapi dan bahkan menangkan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak yang baik, berkatilah yang pada webinar pada saat ini dihadiri oleh narasumber 2 orang, yaitu Ibu Melisa dan Ibu Isabella. Kiranya Tuhan yang memberkati
narasumber ini Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, dan di tengah-tengah keluarganya juga Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, begitu juga gerejamu HKBP Pasar Rebo, seluruh para pelayanmu, seluruh di majelis jemaatmu yang terkhusus di Koinonia, pengurus seksi remaja, sekolah remaja Naposo Bulung, begitu juga pendamping remaja yang terkhusus ikut ambil bagian di dalam terselenggaranya webinar ini. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak Tuhan di gereja ini. Dan untuk program yang akan datang, untuk semakin lebih hebat lagi, untuk semakin berguna dan bermanfaat bagi remaja dan Naposo. Bapak yang baik, kalaupun kami harus berpisah dari webinar ini satu dengan yang lain, Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami masing-masing. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati keluarga kami, anak-anak kami. Begitu juga orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Terimalah doa kami ini Bapa. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Amang untuk doanya. Selanjutnya apa nih Kak Maya? Iya, teman-teman jangan langsung bubar dulu. Kita punya sesuatu nih, teman-teman. Nah, ini untuk mengapresiasi teman-teman yang aktif nih, Bang. Oke. Panitia punya sesuatu nih buat teman-teman yang sudah bertanya, dan berikut pertanyaan-pertanyaan terpilih buat teman-teman yang merasa ini adalah pertanyaannya mereka. Tapi sebelumnya Ya, mohon maaf ya, Amang izin dulu ya. Dari Oh tadi iya. kesekek leher Amang ini pakai dasi ya. Dari tadi Baik, siang soalnya. Amang. Terima kasih banyak Ya. Amang. Baik, Amang, terima kasih, Sekali lagi. Amang. Terima kasih untuk Sehat semuanya ya. selalu. Amin. Terima kasih, Izin ya. Amang. Salam ya. Terima kasih, Yo. Amang. Terima kasih, Amang. Ya, makasih. Oke, Iya, jadi ini buat pertanyaan teman-teman. tiga pertanyaan dari sesi pertama ya. Iya, sesi pertama dan sesi kedua. Jadi buat teman-teman yang merasa kalau ini adalah pertanyaan mereka, boleh nih PC atau hubungin kakak-kakak panitianya yang bisa kalian lihat. Ini ada tulisannya PAN _ nama kami. PAN itu menandakan bahwa panitia. Jadi teman-teman yang merasa ini adalah pertanyaannya mereka, pertanyaan kalian boleh PC kami. Betul. Jadi nggak usah ragu, langsung aja ya di chat di lewat kolom chat yang ada di sini. Yeah, we Selanjutnya, have something. selanjutnya apa nih Kak Maya? Selanjutnya Habis ya? Habis ya. Oke, selanjutnya Oh iya. kita mau ucapin terima kasih buat teman-teman peserta, teman-teman panitia, untuk Abang Kakak Amang Inang PDR dan Dewan Koinonia yang udah hadir dalam rangkaian pra-event Remaja dan Naposo Bulung mulai dari tanggal berapa tuh? Tanggal 21 dan 22 kemarin sampai hari ini di tanggal 28 Agustus. Terima kasih juga untuk kakak pembicara dari tanggal 21 dan 22 dan 28 hari ini. Kalau masih ada Kak Melisa, terima kasih. Untuk Kak Isabella juga terima kasih. Kami Untuk juga kakak moderator. Yes, betul Ya, sekali udah kakak hebat moderator ini mantap. banget. Keren banget kakak moderator. Terima kasih kakak buat partisipasinya. Kami mau mengundang semua teman-teman Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pasar Rebo untuk stay tune di Instagramnya Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pasar Rebo, atau di Instagramnya Naposo, atau di Instagramnya Remaja, untuk mengikuti info-info selanjutnya terkait puncak acara Parheyon Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pasar Rebo. Rando, masa nggak ngucapin sama harapan Jumling? Oh iya, ini nggak bisa lupa. Terima kasih banget untuk Abang Harapan. Abang Harapan yang sudah boleh meminjamkan fasilitas Zoom ini sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan. Kenapa, tulang? Oh iya, terlebih buat para peserta nih. Aku ngelihat di sini ada kakak abang yang dari
Non HKBP Pasar Rebo, terima kasih atas partisipasinya udah join dari awal sesi kita sampai sekarang. Betul, kalau nggak ada peserta ya nggak mungkin berjalan dengan baik ya. Betul. Semoga setiap materi yang boleh dibagikan mulai dari tanggal 21 dan 22 sehingga hari ini di 28, kita semua boleh menjadi insan-insan yang bisa menjadi insan yang boleh mau dijadikan tempat untuk berbagi bagi teman-teman kita yang membutuhkan, menjadi doa dari setiap, menjadi jawaban dari setiap doa dari teman-teman. Oke deh, kalau gitu ada tambahan lagi dari kakak panitia atau ketua kita? Ada ya? Untuk di, iya gimana tuh? Foto-fotonya nanti tolong share ke saya ya. Oke, siap. Siap. Selanjutnya, tidak kalah penting nih, kami panitia ingin mengetahui kesan dan pesan dari teman-teman semua yang mengikuti webinar hari ini. Linknya ada di chat box. Boleh diklik, boleh diketik, boleh dikirim pesan dan pesannya untuk teman-teman hari ini yang boleh mengikuti webinar hari ini. Bagus, mantap, pokoknya keren banget, luar biasa. Bagus sekali membuka wawasan bahwa kita perlu paham tentang mental health. Semoga next ada lagi, mungkin perlu khusus buat Naposo aja atau remaja aja, jadi bisa fokus. Oh, boleh banget. Di noted buat panitia, teman-teman panitia, boleh ya dicatat. Keren banget. Thanks all for the sharing session. Perlu banget nih diadain lagi. Oke. Didoakan ya teman-teman, dibawakan dalam doa. Semoga kami bisa membawa sesuatu yang seperti ini lagi. Yes, betul. Kemudian. Dan kalian harus ikut lagi ya. Karena kalau nggak ada kalian, nggak rame. Yuhu. Oke, berarti sambil mengisi-mengisi, teman-teman boleh sambil ngisi-ngisi. Kami dari MC, aku Rando Simbolon, mau ngucapin mohon maaf dulu kalau ada salah kata. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Dan Maya? Iya, sama aku juga mau ngucapin mohon maaf apabila aku ada salah-salah kata. Tapi biar kiranya ini semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Untuk teman-teman yang masih ingin berdonasi, boleh banget, masih kita tungguin donasinya. Boleh menghubungi Kakak Ayu langsung, atau mungkin boleh menghubungi humasnya, yang mungkin kayak, oh, gue mau donasi, tapi kemana ya? Mungkin boleh hubungi ke humas yang memberikan undangan ke teman-teman semuanya, atau boleh ke kakak Naposo panitia yang mungkin kalian kenal atau teman-teman remaja yang kalian kenal yang tergabung dalam panitia Parheon, boleh banget dihubungin langsung aja untuk berdonasi ya teman-teman semuanya. Kalau gitu, karena mungkin waktunya juga sudah habis, teman-teman kalau masih mau ngisi silahkan, karena masih terekam oleh teman-teman panitia untuk pesan-pesannya ini. Tapi karena waktu kita sudah habis, kita harus mengakhiri Zoom kita hari ini. Ya, sedih deh. Kalau begitu kita ketemu ya, sampai jumpa semuanya di puncak acara Parheon Remaja dan Napo sebelum HKBP Pasar Rebo. Ya, ditunggu invitation-nya guys. Dadah. Dadah Bang Chandra. Dadah. Makasih Kak, makasih Bang. Abang Kakak, see you. Terima kasih. Sampai bertemu di event. Dadah. Makasih ya. Lagu ya.
Oke. Congrats guys. Tepuk tangan dulu dong. Udah gue taruh di waiting room yang bukan panitia. Yang bukan panitia nggak usah diterima ya. Taruh di waiting room aja. Makasih itu. Tadi sempet nggak bisa share screen ya? Nggak kok, bisa kok. Bisa ya? Apa sih yang nggak bisa, Bang? Lanjut Kalau ada house chores pengharapan. dulu ya. House Bukan, chores. tadi baru ngeh ternyata si moderatornya dikasih co-host ya. Tadi aku kunci sih, nggak bisa nge-share screen di luar co-host. Iya, makanya tadi Ya nggak dijadiin apa-apa bang, co-host. makanya dijadiin co-host bang. Aku lanjut nyuci piring dulu ya. Asli nggak sih? Sama mungkin tadi baru ngeh juga, berisik banget ya notifikasi. Tapi Gua nggak masih denger notifikasi. sampai akhir juga tetap ada tahu ting. Tapi gue nggak denger juga loh. Gitu. Takutku gara-gara Itu kita kali kenapa? yang host. Gue nggak dengeran sama sekali. Gua co-host denger loh, berisik ting 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 gitu. Takutku Buat malah Gue juga. Kak Melisanya keganggu, karena kan co-host juga dia. Maya juga. Ada sih settingannya di awal waktu mau nge-schedule Zoom-nya, ada di setting notifnya. Tadi aku baru ngeh sih. Mau Oke, guys. Takut mati tiba-tiba. Bang, ini masih di record. Oh ya, kita stop ya.